Dur, ini Tur, gua kemarin baca nih. Ada anak tuh, pasangan remaja, ngeprank pacarnya pura putus. Ini kayak teman-teman kita pun sama loh, kayak begini. Terus? Ya gimana ya? Kok ada gitu? Anak cinta katanya, tapi pura putus gitu. Itu bukan namanya cinta nggak sih Tur? Ya kan ya ngeprank bro, ngeprank. Ya ngeprank nggak gitu-gitu juga kali. Ya mau gimana lagi kan prank tuh biar lucu. Pura-pura putus ternyata enggak. Ya Allah, tetap aja tuh namanya ngeprank itu masa namanya cinta gitu kan. Bisa kayak contoh nih, gue cinta sama lu, tapi tiba-tiba ngeprank gitu kan. Kan enggak juga gitu. Ya udah sih kan, ya urusan mereka mau buat itu ya udah silakan. Ya nggak bisa tuh, Apa ini nggak hubungannya bisa. sama kita? Ini nggak bisa tuh, ini teman-teman kita juga tuh. Nah, Kita harus ingetin mereka. Faedahnya apa bro? Ya kita tetap dong, jangan sampai mereka sakit hati dulu, nangis dulu, baru kita datang. Gimana sih? Ya kan dia yang lakuin, dia yang rasain lah. Itu namanya temen masa gitu sih Tur? Ya Nggak bisa. Ya elah, udah berisik banget sih kalian. Diem gak? Gimana sih Mit? Nggak bisa dong Mit. Masa Kenapa emang? lu mau dengerin gitu doang Mit? Ngeliat temen lu nangis, putus, gak dipranking sama ceweknya gitu kan? Ya kan mereka yang lakuin, mereka yang rasain ya udah. Ya nggak bisa, Konsekuensinya tetap nggak bisa. Kita tuh harus ngasih tahu mereka. Nah, hubungannya sama kita apa bro? Ya cinta itu pasti yang bener lah. Gitu nggak sih? Assalamualaikum. Ini tidak ada apa ribut-ribut. Masya Allah. Waalaikumsalam. Pak, Ini kenapa ribut-ribut? ini Pak. Biasa Pak. Ya Allah. Ini kedengaran kelas 11 loh. Ke bawah. Bayangin coba. Suara antum sampai keluar. Ini ada apa sih sebenarnya? Masya Allah. Ini, Pak. Gimana? Ada permasalahan Pak. Saya baca gitu kan Pak, terkait pasangan yang ngeprankin pacarnya, berapa putus gitu. Dan ini kan sama nih Pak, kayak teman-teman kita yang pacaran tuh kayak begitu Pak. Senengnya ngeprank. Tiba-tiba ngeghosting, kan aneh kan gitu. Udah ngeprank ngeghosting beneran tapi kan gitu. Masya Allah. Siswa sini juga. Iya sih Pak. Antum jujur aja nggak apa-apa. Siapa namanya? Nanti saya datengin insya Allah. Aduh Pak, saya nggak enak Pak kalau untuk nama ya. Nanti dipanggil Pak sama pihak sekolah, jangan nih Pak kalau nama. Masya Allah. Memang akhir ini kita banyak sekali ya problem atas masalah cinta ya. Mungkin hanya bukan di sekolah kita aja, mungkin sekolah orang lain juga banyak gitu. Cuman agak bingung juga nih. Kenapa tadi antum segitu marahnya gitu membicarakan masalah cinta ini gitu? Karena gini Pak, namanya konsep cinta gitu kan, namanya cinta kan tuh sayang. Masa diprengin sih Pak? Kan aneh gitu. Masa sayang ada yang dipura-pura kan gitu Pak? Ya betul. Memang hari ini banyak sekali anak remaja terutama Gen Z itu pengen sesuatu yang viral. Pengen sesuatu eksistensinya itu dilihat oleh orang lain. Makanya dia banyak sekali ngeprank, banyak sekali cintanya itu diungkapkan di media sosial, dia publik seperti itu. Dan antum tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu kira-kira teman-teman kenapa hari ini banyak sekali orang yang jatuh cinta, pacaran sampai di publik di sosial media gitu kan? Ini salah satu yang hari ini banyak sekali antum melihat gitu kan. Dan problemnya di mana kira-kira pengen tahu nggak kira-kira? Gimana Pak? Nah, problemnya gini, hari ini banyak sekali orang, terutama anak Gen Z dan anak SMP, SMA gitu kan, dia menemukan rasa cinta, menemukan rasa sayangnya itu gitu kan, dia aplikasikan dan sesuatu yang salah. Benar nggak sih teman-teman? Dampaknya dan sangat luar biasa. Dampaknya malas sekolah, dampaknya apa ya? Tidak lagi menjaga amanah kedua orang tua gitu kan. Emang tujuan sekolah kira-kira apa teman-teman? Belajar kan? Belajar, iya. Ada nggak kira-kira tujuan sekolahnya orang tuanya bilang misalnya, kamu harus sekolah, nanti kamu sekolah kamu bakal ketemu sama cewek yang cantik, cewek yang ganteng, ada nggak kira-kira? Ada kayak. Kayaknya ada sih Pak. Ada orang tua yang kayak gitu. Ada sih Pak kayaknya Pak. Serius nih. Karena teman saya kayak gitu sih Pak. Mungkin bercanda kali ya orang tuanya ya. Tapi memang bener ada kayak gitu. Ya, coba sepengalaman antum di kelas kira-kira pernah nggak menemukan seperti itu? Nggak ada sih, kalau teman di sekolah nggak ada sih Pak. Nggak ada. Di luar sana misalnya di luar banyak seperti itu. Yang datang ke sekolah emang niatnya buat nyari pasangan. Yang datang ke sekolah niatnya mungkin untuk mencari apa ya, sesuatu yang bisa mengangenin dia. Ada nggak kira-kira? Ada Pak, karena gini Pak, bahkan orang tuanya sendiri ngomong, lu tuh kalau ke sekolah jangan pakai motor Beat katanya. Nah, terus pakai motor apaan? Ya, ini kan ayah udah beliin untuk lu. Ini motor nih, R25. Biar cewek-cewek yang suka sama lu. Gitu Pak, orang tuanya sendiri Pak yang bilang. Masuk. Itu Ada bener itu terjadi. Ada, terjadi Pak. Oke. Kalau sama pengalaman Fatu kira-kira ada nggak? Ada kayak misalnya, aduh, gua nggak pengen sekolah tapi kalau nggak sekolah nggak bisa lihat muka manis kamu.
Astagfirullah. Kalau Hamid ada soal Hamid Kalau kira-kira? saya mah ada Pak, malahan kayak yang ortunya tuh nyemangatin, ayo sekolah biar bisa ketemu cewek kamu gitu. Kayak gitu Pak. Ini faktanya bener Pak. sebenarnya ada yang kayak gitu ya? Ada Pak, di luar sana banyak Pak. Tapi dulu sekolah kita mah aman Pak. Aman ya, insya Allah. Sekolah kita mah aman kan? Aman kan? Aman. Ya betul, soalnya saya juga belum menemukan siswa saya ya pacaran gitu kan di sekolah maupun dulu nggak ada, alhamdulillah, masya Allah. Tapi teman-teman harus tahu faktanya bahwa manusia itu memang dikasih gorinya sama Allah, dikasih namanya naluri untuk sayang, naluri untuk cinta, benci, menyukai sesuatu ada. Allah berikan itu kepada kita, pada setiap manusia. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mampu memanage perasaan ini dengan baik atau tidak? Nah, salahnya hari ini anak-anak Gen Z, anak-anak sekolah itu dia tidak mampu bisa memanage perasaan dengan baik. Jadi ketika diberikan perasaan suka sama lawan jenis, seharusnya kita berpikir, oh Allah menciptakan perasaan cinta itu mungkin sebagai ujian buat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita harus berkasih sayang tapi dengan syariat. Bagaimana kita memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan cinta, tapi cinta yang benar-benar sempurna, yang hakiki. Itu yang ajarkan kepada kita. Nah, salahnya anak-anak hari ini dia tidak mampu bisa memanage itu dengan baik. Jadi yang namanya cinta, suka sama lawan jenis itu wajar, betul nggak sih? Wajar Pak. Justru kalau kita tidak punya perasaan cinta sama seseorang, sama lawan jenis, justru kita tanya, jangan-jangan kita apa kira-kira? Nah, justru ketika kita mengidolakan seseorang, kita melihat, oh gila, cantik banget, ganteng banget, itu normal. Tapi balik lagi, apakah kita langsung bisa mengekspresikan, langsung kita menyatakan, atau kita menahan karena kita belum pantas, kita belum siap, kita belum mempunyai kekuatan yang supaya cinta itu bisa kita pertahankan dengan baik. Itu belum ada, teman-teman. Nah, jadi gitu. Jadi wajar namanya suka, cinta, mengidolakan seseorang itu wajar. Pernah nggak mengidolakan seseorang di sekolah? Siapa tuh? Ada. Siapa? Itu harus gue. Ada aja. Ada. Nah, Ada nah, Ya Allah. Gimana tuh? astagfirullah. Tenang, sekolah lain. Tenang Pak, aman Pak. Aman ya, Aman, insya Allah ya. lain, Pak. Sekolah sini mah nggak ada yang Nah, takut, Pak. makanya teman-teman, Rasul tuh nggak mengajarkan kita bukan hanya untuk menjaga perasaan, untuk bisa mengajar kita supaya perasaan kita memang benar kita jaga. Tapi Rasul mengajarkan kita untuk jaga pandangan. Kalau ngeliat sesuatu yang cantik, yang ganteng tuh langsung jangan terus kayak gitu kan. Tapi hanya selewat saja gitu, istighfar, astagfirullahaladzim. Terus Rasul juga mengajarkan kita interaksi, ikhtilat, jangan sampai kita berbaur dengan lawan jenis. Karena biasanya cinta itu muncul karena sering bersama. Cinta itu muncul karena sering ketemu. Benar gak sih teman-teman? Betul. Iya kan? Cinta itu muncul karena kita sering diperhatikan. Nah, maka sejauh itu teman-teman, kalau kita masih bisa tahan teman-teman. Kalau tidak sesuatu yang penting, jangan pernah bersama dengan lawan jenis kalau nggak penting banget. Tapi kalau ujur sa'i, misalnya kita mengerjain tugas, kita ada sesuatu urgent harus bersama, itu pun dengan banyak orang, itu nggak masalah. Nah, sayangnya itu suka ada ujungnya. Udah ketemu di perpus, tukeran buku, tiba-tiba terselip surat gitu kan. Nomor WA kamu berapa ya? Itu kayak itu biasanya gitu kan. Benar nggak sih teman-teman? Ya, ada nggak kira-kira seperti teman-teman kita di temannya gitu di sekolah, ada nggak kira-kira? Kalau teman-teman kita sih aman sih. Cuman Pak, kalau teman saya pribadi nih Pak, ada Pak. Dia justru nembak ceweknya itu di lapangan sekolah Pak. Lagi upacara Pak. Sekolah mana itu? Ada lah sekolah jangan disebutkan. Sekolah lain itu. Keren Pak. Sambil main gitar gitu kan, main gitar teng 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 terus ada yang aku suka sama kamu. Tapi lucunya Pak, dia diterima Pak. Itu seneng banget Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi gak gantung diri kan, gak kan? Nah itu nggak tahu sih Mas. Itu Mas kompak Pak masalahnya Pak. Ini orang dia kayak malu ya. Iya, betul. Ini menarik nih. Tadi katakan bahwa nembak pakai lagu. Astagfirullah. Sekali kan? Nah, memang hari ini kenapa mentalitas anak-anak Gen Z itu menurun. Jadi ada hubungannya dengan lagu. Kalau dulu ketika saya SMA, ketika belum aja nih, saya SMA kan 10 tahun yang lalu mungkin ya. Itu lagu-lagu yang saya dengarkan, itu lagu-lagu motivasi. Lagu-lagu ketika kita dengar tuh, kita makin semangat. Misalnya lagunya, Bila Israel datang memanggil. Itu lagu Pak itu Mas. Tiap malam Nah, Mas. itu kan sebuah lagu yang kita dengarkan, kita langsung semangat beribadah, kita takut mati. Betul nggak sih? Iya, Tapi lagu sekarang, brother, lihat, Masya Allah. Lagu-lagu yang dimana diciptakan, seakan-akan orang tuh menjadi orang yang tersakiti. Orang menjadi korban. Benar nggak sih? Contohnya misalnya,
Aku tak tahu dan sebagainya. Atau lagu-lagu yang dimana ketika orang dengar kan tiba-tiba langsung meleleh hatinya. Kan ku aru. Nah, itu kan masa luar biasa kan? Dan itu dampaknya luar biasa. Menjaga hati itu Iya. juga. Tapi saya ingat hati kita kan dijaga gimana ya? Penjaga hati. Tapi hatinya yang dijaga jodoh orang, Pak. Gimana ya? Sakit sih, Pak, sebenarnya, Pak. Loh, karena tadi saya sampaikan bahwa manusia punya gurija dan gurija ini berfungsi ketika merespon sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Coba kalian dengar deh lagu Cinta Selama 1 Hari. Langsung keluar dari rumah pasti apa? Nyari orang yang bisa menenangin kita. Nyari orang yang bisa mendengarkan kita curhat. Kenapa? Karena mindset kita sudah dibentuk apa? Menjadi seorang yang menjadi korban atas lagu itu. Udah nggak sih teman-teman? Iya. Jadi kenapa saya nih kepada teman-teman semua jangan dengerin lagu love song. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Dengerin lagu-lagu semangat, lagu-lagu Maher Zain, lagu-lagu yang benar kita dengar tuh seakan-akan kita dekat sama Allah gitu kan. Seakan kita semakin semangat untuk belajar. Tapi gini, Pak, kalau yang kita lagunya Merde nih, Pak, tapi lagunya lagu yang Barakal. Itu lagu-lagu bagus itu. Lagu-lagu itu nggak masalah, tapi kan dampaknya apa? Kita semakin hari semakin taat sama Allah. Apalagi kita tahu liriknya gitu kan. Kita tahu liriknya, kita tahu tujuan lagu itu diciptakan, itu lebih bagus lagi. Apalagi kalau sekarang lagu apate tahu kan? Apa nggak lagu apate kira-kira? Itu apa sih? Itu Padahal nggak jelas ya. lagu buatan si Bruno Mars sama Ono Rose. Oros itu ya yang dari Blackpink. Nah, untuk kalian hafal kan? Nah, sementara kan kita sekarang banyak sih dijajarin dengan lagu-lagu, film, apalagi berita yang dimana lagu itu mempunyai dampak buruk dengan kita. Apa lagu percintaan, film percintaan. Jadi seakan-akan kalau kita suka sama seseorang, dibantu dengan lagu, dibantu dengan film, kayaknya kita harus diekspresikan. Kayaknya harus saya tembak dia. Itu salah satu dampaknya. Gitu. Jadi saya katakan kalau kita suka, kalau kita punya perasaan itu manusiawi. Tapi apa? Ketika kita belum siap, kita belum pantas, ya mau nggak mau kita harus tahan sampai waktunya tiba dengan waktu yang tepat dengan cara sesuai syariat. Gitu, teman-teman. Keren nggak sih teman-teman? Keren. Nah, itu salah satu bukti kalau kita cinta pada seorang dengan melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu baru kita sejati ya. Berarti cinta itu emang harus dilibatin sama Allah ya? Betul, karena yang bercinta siapa sih teman-teman? Kita. Allah Subhanahu Wa Taala kan yang memberikan cinta kan, pada dikit kan. Allah memberikan cinta kepada kita untuk menguji kita. Kira-kira nih ente nih masih anak SMA nih, saya berikan rasa gurija untuk menyukai, misalnya menyukai seseorang. Kira-kira bisa ditahan gitu? Diuji gitu. Nah, diuji. Jangan sampai ketika kita suka sama seorang, kita berpikir, oh jangan-jangan Allah mendukung saya berpacaran nih. Kenapa? Karena Allah memberikan rasa petunjuk dari Allah, gitu kan? Karena semalam tuh udah selisih horor gitu kan. Tuh ya Allah tunjukkanlah siapa pacarku yang ini. Wah dia kayaknya gitu. Ya, karena ada salah satu hadis teman-teman ini penting banget nih. Hadisnya memugah kita. Hadisnya ini membuat persepsi kita tentang cinta itu berbeda. Jadi kata Rasulullah itu ada 3 seseorang yang dimana ketiga seseorang ini mempunyai perkara ini, maka dia akan menemukan namanya manisnya iman. Salah satunya adalah seseorang yang dia mencintai sesuatu karena Allah lebih pada dari yang lain. Jadi kalau kita suka sama sesuatu, itu harus lebih lagi apa? Harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih kita yang cintai. Iya. Bahkan Rasul mengatakan kita tidak disebut mencintai Rasul sebelum kita binasa dengan ketaatan kepada Rasul. Gitu. Jadi kalau hanya orang yang mengatakan cinta, mengatakan love kepada pasangannya, padahal dia belum pantas dan berakibat jadi pacaran, itu sudah tidak melibatkan Allah dan Rasulnya. Karena Allah tidak mengajarkan kita ketika kita suka sama seorang untuk pacaran, ketika suka sama seseorang untuk melakukan sesuatu dalam belum ikatan pernikahan seperti itu. Berarti cinta itu kayak amanah gitu ya, amanah dari Allah yang harus emang kita pertanggungjawabkan gitu. Betul. Cinta itu seperti amanah dan juga ujian buat diri kita. Jadi jangan sampai kegirangan dulu nih, kita suka sama seseorang tiba-tiba, Allah menciptakan saya rasa suka sama dia nih. Kayaknya Allah mendukung nih buat kejadiannya. Enggak gitu juga. Ini sebuah amanah yang harus kita emban. Amanah yang harus kita jaga sampai waktunya tiba. Ente jangan pacaran, bener kan? Betul gak sih? Iya. Berarti cinta yang benar itu seharusnya gak ada lagi zina dong, Pak? Ya betul dong. Zina di luar nikah itu dosa besar, teman-teman. Betul gak sih? Betul. Emang ada yang zina sebelum nikah?
Banyak Pak. Ada. Tadi maksudnya kita bahas Pak. Sama Boleh ini. apa? Contohnya apa misalnya? Ada tuh di salah satu berita nih Pak. Ketahuan Pak. Ngakuinnya di sekolah coba Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu aneh Pak. Hah? Kayak, oh ternyata itu bukan cerita sebenarnya, Tur. Ada juga lagi Pak, dia itu kepergok selingkuh sama guru olahraganya. Oh iya betul. Ternyata Pernah guru dengar saya. olahraganya itu udah punya istri, udah Udah punya punya anak. arti juga. Pernah dengar sih itu sebenarnya. Itu kayak, kok ada ya? Ternyata emang ada ya Pak. Iya, faktanya Gitu. memang ada, berarti Faktanya ada. gitu. Betul. Dan ini adalah salah satu bisa jadi PR besar kita. Kita kalau memang mempunyai sedikit ilmu, kita memang sudah tersadarkan, ya kita jangan sampai teman-teman kita terjerumus hal yang seperti itu. Itu yang tadinya kita cuma WA-WA gitu kan. Terus nanti kita ketemu, pegang-pegangan, setelah itu ya wallahu alam gitu. Nah, ini salah satu bagaimana kita harus bisa menaikkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Gitu. Jadi sekolah ini kita fokus aja belajar, menuntut ilmu dan hal-hal yang lain gitu kan. Kalau ini menyebabkan belajar kita terganggu, ya kita langsung abaikan aja. Gitu. Terus tadi ini ya, kan Bapak bilang Pak, cinta itu harus kita jaga. Kalau kita masih belum mampu, tahan. Tapi bagaimana nahannya Pak? Kan susah Pak. Berat tahu. Oke, ini beda yang namanya gorijah dan namanya kebutuhan fisik. Contoh misalnya, kalau teman-teman, kalau antum semua misalnya, bisa nggak makan selama 3 hari? Enggak lah. Nggak bisa. Hamid bisa Pak. Hamid bisa. Bisa nggak Pak? Saya ada pengalaman. Kok bisa? Masya Allah. Dia pernah ikut ini Pak, Pak. Tentara Pak, ikut Pak. Tentara emang hebat emang. Pasti semua orang juga mungkin salah satu aja. Tapi semua orang nggak bakal bisa selama makan tidak makan selama 3 hari, apalagi minum. Kita nggak minum selama setengah hari aja kita sudah haus dan sebagainya. Nah itu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu wajib kita penuhi. Kayak tidur, istirahat, mandi. Antum kalau nggak mandi selama seminggu bisa nggak kira-kira? Oh bisa Pak. Tenang pakai AC. Tenang sama pakai AC dulu. Ya, Tenang dong. pasti bikin bisa tapi nggak betah. Ya, Iya sih, pasti iya kita sih. harus apa? Kita harus penuhi kebutuhan fisik itu. Kenapa kalau nggak dipenuhi bakalan kerusakan di dalam diri kita. Nah beda sama gurija sama naluri. Yang namanya cinta itu nggak mesti harus kita penuhi. Ada nggak orang yang nggak pacaran itu tiba-tiba meninggal? Gak Ada nggak? ada sih. Misalnya Pak, contoh misalnya antum suka sama seseorang, terus kayak diungkapin tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada nggak sih? Gak ada Pak. Nggak ada. Itu bukti bahwa namanya naluri itu nggak mesti kita harus ungkapkan, bisa kita alihkan. Contoh, kita suka sama seseorang karena kita ngerasa belum pantas, kita ngerasa kayaknya masih kecil nih, masih SMA misalnya. Tiba-tiba rasa cinta ini kita alihkan ke saudara kita, ke adik kita, ibu bapak kita, itu bisa. Gitu. Iya benar. Berarti bisa tuh, Tur. Lu lagi suka sama orang, Tur. Kan lu sayang suka nih. Kemarin tadi kan katanya lu lagi suka nih. Makanya udah, lu gak usah. Udah tau lu miskin, ngapain lu? Kayak lu. Udah yang penting orang tua lu dulu tuh. Kasihan orang tua lu udah biayain lu sekolah lu. Ya udah deh, ini Pak. Kalau misalnya anak gue suka nih. Tapi gue Jangan bilang gua dong. Yang bilang gua anak atau antum. Aku kalau kebaru ya Allah. Ini calon-calon laki-laki. Oke. saya suka nih Pak sama doi. Kenapa doi? Tapi nggak mau pacaran gitu Pak. Kira-kira cara ngungkapinnya gimana tuh Pak? Oke, mungkin teman-teman pernah ngerasain namanya pacaran syariah kali ya, benar gak sih? Pacaran Pacaran Iya. emang ada Pak. Jadi kita cuma mengagumi tanpa ada interaksi. Oh. Istilahnya di booking duluan. Oh, Contoh di-booking. misalnya ada yang punya Sarah, gue suka sama Sarah nih. Pokoknya jangan bisa ada yang bisa dapetin dia. Kita nanti ketemu setelah kita lulus kuliah atau ketika kita sudah kerja gitu kan. Itu kan di booking duluan benar sih? Benar nggak sih? Nah, gini, yang kita bahayakan adalah interaksinya teman-teman. Interaksinya. Kalau kita mengagumi, kita misalnya, cantik banget, baik banget, itu nggak masalah. Tapi yang kita bahayakan adalah interaksinya. Setelah kita mengagumi, ya, kita tuh mau apa gitu kan? Kita cuma menjaga perasaan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita langsung coba mendapati dia, kita cari IG-nya, kita cari WA-nya, itu yang paling bahaya. Jadi kalau hanya mengagumi, ya itu nggak masalah sebenarnya. Tapi tidak ada interaksi, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, itu nggak masalah.
Itu namanya juga perasaan. Siapa sih perasaan yang bisa menolak gitu kan? Karena Allah yang menciptakan. Gitu. Berarti kalau cuma sekedar nge-like doang nggak apa-apa ya Pak? Apa? Sekedar nge-like doang. Nge-like apa sih? Nge-like pasti ada. Kayak hamil. Ada yang cewek kalau daripada posting, ini pasti ada hamil nih. Ini ada hamil apa apa nih supaya hamil. Iya gitu banget kan ya tuh ya. Selalu Pak. Kalau follow doang itu boleh gitu. Antum tahu kan ada namanya inama awal biniat. Enggak sih? Iya. Iya, seseorang itu melakukan sesuatu atau interaksi itu sesuai dengan niat. Kalau niatnya kita hanya ya mengelek karena dia postingannya bagus, bahasanya atau dia posting sesuatu kalimat-kalimat motivasi, kita lihat nggak masalah. Tapi kalau kita punya niatan supaya dia feedback, nah itu sudah salah. Gitu. Makanya jangan pemain api kalau nggak mau kebakar. Selalu aja bro, tenang. Jodoh sudah disiapkan sama Allah. Tinggal antum memperbaiki diri aja. Hamil kalau nge-like foto-foto yang mukanya doang Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, ini kayak cantik gitu ya enggak? Ngaku. Ya enggak? Nggak ada. Parah enggak ya? Ya, memang akhir ini memang karena dalam dunia digital teman-teman nih, manusia itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya digital natif, ada yang namanya digital imigran. Nih, antum ini sekarang masuk dengan digital natif. Orang-orang yang lahir ketika dunia teknologi sudah berkembang. Namun jarinya emang gatal banget. Oh nggak nge-like foto hawa tuh kayak kurang garam gitu kan? Iya. Tapi orang-orang yang bisa menahan itu orang yang sangat luar biasa, yang sangat jarang. Sekarang boro-boro buat nge-like ya. Sekarang malah apa? Foto sama pasangannya, gitu kan? Kan bisa jadi pacar online Pak, blind date Pak. Gitu ya? Sekarang udah ada Pak. Antum ini ya penghuninya bukan? Enggak sih Pak, sebenarnya enggak ya. Enggak, tenang aja bro, aman bro. Oh iya. Enggak, tapi kayaknya sih iya nih Pak. Korban saya Pak, korban ke-10 kayak itu. Dari aplikasi itu tuh. Masuk. Emang akhir ini kita karena landscape kehidupan sangat berubah ya. Dulu ketika SMA itu nggak mengenal, saya SMA nggak mengenal sosial media, IG, Twitter tuh nggak ada. Paling HP cinit-nit tuh kan, HP yang besar itu kan, kita cuma bisa nelpon gitu kan, cuma bisa SMS. Nah justru teman-teman, ketika hari ini antum berada di zaman yang teknologi sangat luar biasa, itu kesempatan antum untuk bisa beramal. Potensi antum dapat pahalanya itu besar banget. Makanya pilihannya di antum. Jempol antum itu bisa menghantarkan ke surga atau ke neraka, itu ada di antum semua. Benar nggak sih? Iya. Contoh misalnya, kalau antum bangun tidur, tiba-tiba buka scoring, tiba-tiba ada ceramah Ustadz Abdul Somad. Keren banget nih tentang pacaran nih. Dalilnya jelas, tafsirnya jelas. Gue share sama temen gue supaya berubah. Pahala nggak kira-kira? Pahala kan? Benar nggak? Jempol kita buat pahala. Tapi kalau antum tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba scoring, langsung ngetikin di YouTube, channel pemersatu bangsa, itu kan dosa nggak kira-kira? Dosa. Tapi pahala bro, ketika pemersatu bangsanya itu adalah para ulama, para guru gitu. Nah itu. Gimana sih? Negatif mulu pikiran kan tuh, kelihatan kan? Ya, jadi gitu. Jempol kita hari ini bisa menentukan baik buruknya kita di masa depan. Nah, maka kalau ini antum mendapat kabar cinta anaknya sekarang makin ugal-ugalan, semakin parah, semakin berani, itu adalah salah satu PR antum semua. Antum yang hari ini sudah terdidik, antum hari ini sudah diberikan pelajaran oleh guru, coba antum sedikit-sedikit berikan mereka sedikit ilmu, pelajaran, kasih nasihat. Gitu kan. Ini salah satu kebaikan buat antum semua. Jadi antum jangan terbuai bahwa antum FOMO, antum mengikuti alur mereka, itu bahaya. Gitu, dan dampaknya ada 3. Yang pertama, kenapa hari ini banyak sekali gadget itu cintanya ugal-ugalan, ada 3. Yang pertama karena individu secara personal, yang kedua karena circle pertemanan, dan yang ketiga karena masyarakat. Contohnya apa? Individunya misalnya, dia malas untuk belajar, dia malas untuk nyari informasi, malas untuk nyari ilmu bahwa pentingnya kita menjadi seorang remaja yang baik, tidak pacaran, tidak mention ahwat atau mention ikhwan. Itu kita harus tahu ilmunya. Itu masalah personal individu. Jadi kita harus benar-benar banyak sekali ilmu. Supaya ketika kita punya suatu problem, kita sudah tahu ilmunya. Oh ini nggak boleh nih. Oh ini dosa nih. Kenapa? Karena antum punya tahu ilmunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masalah circle. Nah kebanyakan orang di sana cintanya ugal-ugal karena masalah circle. Contoh misalnya, ada dua pasang seorang pacar. Pasangan pertama dibeli setelah pacarnya iPhone Pro Max. Wah harus kayak gitu gue. Gue kayak ya nggak, maksudnya gue nyari cewek yang bisa ngasih gue iPhone Pro Max gitu. Main itu. Nah, tiba-tiba yang pacar satunya dia bilang sama pacarnya itu si
si Sinta misalnya dibeli sama pacarnya, Promax kok kamu nggak bisa beli aku Promax sih gitu kan. Itu salah satu karena circle, pertemanan, karena lingkungan. Tapi kalau kecil di circle rumah saya tuh, jadi antara circle cewek ada 5, circle cowok ada 5 orang, 5 orang. Terus jadi yang misal nih satu, jadi bukan misal sih beneran, jadi ada satu yang cewek di sini nggak ada pasangan, terus di circle cowoknya kebetulan ada satu juga yang nggak punya pasangan, terus itu dijodoh-jodohin sama teman-temannya gitu, terus udah nyatu, tapi nyatunya gara dijodoh-jodohin sih. Itu mah itu sih ke rumah atau rumah lu aja kali itu mah. Oh ke rumah. Oh Ya, betul. Memang karena circle itu berdampak. Hampir 80% karakter seseorang tuh dibentuk dari pertemanan, dari circle. Makanya kan antum pernah dengar kan ada pepatah mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kebaikan wanginya. Nah sama, kita harus mempunyai sedikit filter. Kita mau berteman dengan siapa? Kita harus mempunyai teman seperti apa? Karena dampaknya akan besar terhadap kita. Gitu. Tapi ini Pak, masalahnya tuh kalau yang baik-baik ya Pak ya. Itu kata teman-teman saya, itu katanya nggak seru Pak. Oh iya betul. Gak bisa diajak yang seru tuh nggak bisa mereka. Gitu, Pak. Kayak keluar malam nih, keluar malam yuk. Ih nggak boleh. Nggak boleh. Dosa. Gitu kan Pak. Kan nggak enak ya Pak. Gitu. Gini, memang kita boleh berteman dengan siapa aja. Misalnya kita punya teman yang pacaran, kita nggak mesti harus memutuskan silaturahmi, kita tetap berteman. Tapi kita harus punya tahu teman mana yang kita benar-benar utamakan, spesialkan. Gitu. Jadi kita harus punya pinter banget nih. Kita punya banyak teman nih. Oh teman ini ada spesial karena dia sering menjaga ketaatan. Oh teman ini sering menjaga kemaksiatan. Tetap berteman. Tapi hanya sekedar apa ya? Sekedar kita tahu say hello aja gitu. Kenapa? Karena kita merasa kalau diri kita bukan malaikat. Yang imannya kuat gitu kan, yang imannya benar-benar strong banget gitu kan. Karena kita bukan malaikat, kita manusia, kita akan mampu banget terbawa oleh arus gitu. Berarti nasihatin tetap penting ya Pak? Penting banget, meskipun kita ditolak, meskipun kita tidak menerima itikat baik, itu nggak masalah. Karena tugas kitanya menyampaikan. Urusan dia berubah atau enggak, itu bukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Pak kalau misalnya tiba-tiba nih, cewek nge-DM, aku lagi putus nih, aku lagi butuh teman curhat nih, kan kamu paham agama nih, boleh dong nasihatin aku bagaimana Pak? Nah, ada tuh Pak yang gitu Pak. Saran saya kalau antum memang nggak kuat, gitu kan antum nggak bisa bijak memposisikan antum sebagai seorang hamil dakwah, lebih baik serahkan sama orang lain. Antum cari aja ustadz yang dekat, antum cari aja orang tua antum cari aja saudara antum. Kenapa? Karena biasa seperti itu. Kita minta nasihat, dinasehat dikit-dikit. Kita ketemu yuk di kafe yuk, lebih enak deh kayak ngobrol. Nah itu yang dikhawatirkan. Gitu. Muter lagi sih. Lama-lama jadinya sama itu lagi gitu ya. Gue gak mau pacaran, tapi ketika ada yang oh boleh deh, ya gak apa-apa, oh gitu. Ujungnya yaudah kita jadian aja yuk, tapi kita gak mau pacaran ya, HTS-an aja gitu. Iya, memang akhir ini masalah terbesar anak muda itu, kalau nggak pacaran ya terkait masalah pergaulan bebas seperti itu. Contohnya kemarin saya pernah datang salah satu sekolah, itu buat isi training. Sekolah dari Bekasi, inisialnya A. Sekolahnya sekolah Islami, brother, luar biasa, mahal masuk situ. Saya datang ke sana karena saya baru tahu belum tahu ruang kepala sekolah yang mana, belum tahu ruangan kesiswaan yang mana. Saya tanya lah seorang ahwat, Dek sini Dek, kamu tahu nggak ruangan kepala sekolah? Nggak tahu Pak. Ruangan kesiswaan? Nggak tahu Pak. Terus yang kamu tahu apa? Yang aku tahu cuma 3. Apa? Aku, kamu, dan kebahagiaan. Ya emang anak-anak seperti itu memang seperti itu hari ini, gitu kan? Dimana perasaan cinta itu sangat mendominasi gitu. Seakan-akan kalau nggak pacaran itu kayak yang kurang greget gitu kan. Padahal kalau kita bagi seorang muslim yang baik, ya pacaran itu sesuatu perbuatan yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Betul nggak sih teman-teman? Ada nggak orang yang pacaran tiba-tiba dia rankingnya menjadi ranking 1? Nggak ada. Ada nggak orang yang pacaran misalnya anak kuliah IPK-nya misalnya 3,9? Oh, kecuali kalau pacarnya emang ngajarin belajar. Iya. Oh gitu. Tapi gini, nggak juga kalau misalkan mungkin ya, karena kan aku punya temen nih, dia ceritanya lucu. Dia bilang, aku nilai selalu tinggi, tapi kirain, gimana caranya nih, gue harus dapetin si cewek ini biar dia rankingnya di bawah gue. Kenyataannya enggak, pas dia jadian, cowoknya ini beban katanya, aduh jebakan pikiran nih cewek gue. Lama-lama yang harusnya ngejar, ceweknya taruh rankingnya tinggi, ini makin ngejeblok tuh. Iya. Ya, apapun masalahnya ketika kita pacaran tiba-tiba ranking kita makin bagus, nilai kita makin bagus, tetap aja tidak ada keberkahan di situ. Benar nggak sih? Oh berkah ya Pak. Iya berkah. Coba kasih sayang orang tua
kasih sayang ayah ibu kita bisa terkalahkan dengan kasih sayang orang lain yang baru kita kenal. Orang tua yang sudah melahirkan kita dengan sangat berdarah-darah, keringat sangat luar biasa, tapi bisa terkalahkan dengan yang baru kenal. Sedih nggak teman-teman? Sedih ya. Tapi kenyataannya gitu Pak. Sekarang itu anak-anak, terutama teman-teman kita gitu ya, itu emang jarang Pak dekat sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada fatherless gitu ya. Iya. Bahkan ada juga temen aku yang dia sampai sekarang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya gitu. Sampai segitunya. Iya, bahkan aku dapat cerita dia punya pacar. Ceweknya ini itu karena dibuang Pak. Jadi mereka deket tuh gara-gara saling rasa itu sama gitu. Wah, ini satu frekuensi nih sama gue. Sama-sama gitu, broken home gitu ya. Iya. Gara-gara yang satu dia sekolah ke daerah daerah luar dari tempat dia itu karena dia ngerasa ternyata selama ini keluarga itu bukan keluargaku sebenarnya katanya gitu. Betul. Ya, apapun alasannya, mau antum semua telah jadi keluarga broken, keluarga kurang kasih sayang orang tua, ya, tetap antum mencari kasih sayang di luar sana dengan cara pacaran itu tetap salah. Apapun alasannya. Mau seberantakan apapun keluarga antum, ayah antum nggak peduli, ibu antum nggak peduli, tapi antum melampiaskan dengan cara pacaran itu salah. Gitu. Justru semakin kita nggak dapat kasih sayang orang tua, justru semakin tahu bahwa ada sesuatu yang sangat sayang sama kita. Siapa kira-kira? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Masa kasih sayang Allah bisa dikalahkan sama seseorang yang baru kita kenal, seseorang yang cuma ngasih kita kuota, ngasih kita mungkin fasilitas yang seadanya gitu kan. Justru kasih sayang Allah harus bisa mengalahkan segalanya. Benar nggak teman-teman? Coba deh, dari ujung rambut sama ujung kaki itu nikmat mana coba yang Allah tidak berikan kepada kita? Nah makanya gitu, kalau seseorang sudah akalnya itu didominasi oleh perasaan cinta, perasaan sesuatu ingin dicintai, disayangi, itu biasanya akalnya agak kurang berpikir gitu teman-teman. Terus bagaimana Pak cara kita biar dapat cintanya Allah Pak? Iya tuh Pak, benar gimana tuh? Ya, salah satunya supaya kita dapat cintanya Allah, ya gitu, kita harus bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan yang apa Allah larang. Simpel nggak teman-teman? Simpel. Dua prinsip ini itu simpel banget sebenarnya, tapi dibikin ribet sama antum semua nih. Kan itu gampang banget, kita tinggal menjalankan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Simpel banget. Pacaran perintah Allah apa bukan? Bukan. Ya tinggal kita jauhkan, tinggal kita kita nggak pedulikan gitu. Tapi menjauhi pacaran, menjauhi zina, menjauhi kemacetan, perintah Allah nggak? Iya. Perintah Allah, ya tinggal kita lakukan. Bahwa kita kita nggak mesti butuh namanya pacaran. Kita butuhnya kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari orang tua. Itu simpel banget. Gitu. Makanya ketaatan yang sangat luar biasa adalah bagaimana kita bisa mampu menjaga kasih sayang Allah, perintah Allah kita jalankan, larangan Allah ya kita jauhkan. Seperti itu. Berarti intinya ya Pak, cinta itu nggak salah. Betul. Tapi cara kita mengekspresikannya itu harus sesuai dengan standar Islam atau? Betul, itu tepat banget tuh. Buat tepuk tangan dong teman-teman kita dong. Wih, Masya Allah. Kayaknya kita harus satu posisi deh. Dia di sini kayaknya. Ya, memang gitu. Cinta tuh nggak salah. Jangan sampai menyalahkan cinta. Karena cinta itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ketika Allah memberikan kita cinta, suka sama lawan jenis gitu kan, itu tandanya kita sudah dewasa. Betul nggak sih? Iya sih. Tandanya kita sudah dewasa, kita sudah siap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilihat apakah kelakuannya benar atau enggak. Dicatat sama malaikat apa setiap aktivitasnya ada sebuah pahala atau sebuah dosa. Berpikir seperti itu. Jangan mentang-mentang ketika kita punya perasaan cinta, tiba-tiba kita nyari kayak binatang kelaparan, enggak semuanya ahwat gitu kan? Enggak gitu kan? Jadi ya justru kita berpikir ya Allah berikan kita kayak waduh bos keluar kanan ya. kayak kucing kelaparan gitu kan? Iya, justru ketika Allah berikan kita cinta, kita berpikir ya Allah, saya kan belum pantas ya Allah. Saya kan belum saatnya ya Allah. Saya masih SMA. Saya masih mendapatkan jajan dari orang tua. Kok bisa-bisanya Allah memberikan saya cinta kepada orang lain gitu kan? Kayaknya Allah hanya menguji deh. Kayaknya Allah ngetes aja deh supaya bagaimana kualitas kita mampu atau enggak nih kita bisa menjaga perasaan ini dengan baik. Gitu harusnya. Benar enggak? Jangan tiba-tiba kita dikasih perasaan suka tiba-tiba gelagapan. Mana awal gitu kan. Scrolling yang cantik-cantik gitu kan. Enggak juga. Gitu. Berarti kita memataskan diri ya. Nah, memataskan diri.
Dan sayangnya untuk SMA itu belum pantas untuk bisa mengekspresikan namanya cinta. Masih ada orang yang berhak mendapatkan cinta. Siapa? Orang tua kita, adik kita. Pertanyaannya gini, kalau antum punya adik perempuan, misalnya kelas 10 SMA atau kelas 9 SMP misalnya, tiba-tiba dipacarin sama cowok, diajak pakai motor sama cowok pakai Aerox misalnya, tiba-tiba gini gitu kan, dibonceng. Coba. Enak aja. Ya, lihat dulu dong, lihat dulu awalnya. Nah, justru itu pasti antum akan berpikir, jangan sampai adik saya dirusak nih. Nah, antum harus berpikir seandainya antum melakukan hal yang sama dengan perempuan yang lain, bisa jadi kakaknya, saudaranya akan melakukan yang sama. Dia nggak rela adik perempuannya, saudara perempuannya dilecehkan. Dia nggak rela adik perempuannya dibawa kemana-mana. Seperti itu. Gitu aja, jujur ya. Aku aja nggak enak Pak, karena gini, adekku itu kayak kerkom aja sama cowok. Aku ikut Pak. Kalau di kafe, udah apa? Kerjain tuh, lu kerjain. Gue di sini, gue ngeliatin. Ayo, ada yang megang awas aja. Ayo. Sampai segitu ya Pak, bener ya? Betul. Karena itu salah satu bentuk apa ya? Bentuk pendampingan kita, pelindungan kita kepada saudara kita perempuan. Makanya kalau ada sesuatu yang kita pengen lihat buruk ke perempuan, lihatlah. Jangan-jangan kalau adik gue digituin gimana ya? Kalau kakak perempuan gue digituin gimana ya? Kita harus berpikir seperti itu. Gitu, nggak mau kan adik perempuan, kakak perempuannya dilecehkan sama orang? Masih nggak mau kan? Ya justru kita jangan sampai seperti itu. Nah ini adalah tugas teman-teman semua. Karena teman-teman di sini belajar, dikasih ilmu pendidikan yang baik, difasilitasi oleh sekolah. Nah salah satunya adalah bagaimana teman-teman bisa menyebarkan kebaikan buat orang lain. Ya sudah nggak saatnya anak Gen Z ini dia paham, penting banget gitu kan, bagaimana harus menjadi remaja Islam yang baik. Gitu. Tapi Pak, ada nih apa namanya, sekarang tuh zaman remaja katanya ada yang namanya pacaran sehat atau pacaran apa ya, pacaran sehat sambil olahraga gitu maksudnya atau gimana ya? Itu acara syari. Iya, pacaran syari, jadi kita nggak melanggar. Kan pacaranmu udah melanggar juga ya. Maksudnya tuh kita tuh cuma ngingetin doang Pak, ngingetin kayak jangan lupa sholat tahajud ya. Jangan lupa nanti kamu pas sahurnya jangan terlambat ya, kayak gitu Pak. Iya. Dan saya juga lihat videonya, ada yang pacaran dia sholat tahajud video call, benar kan? Ya itu di mata semua orang itu hal yang bagus banget. Ini website dapat banget nih. Tapi siapa jadi imamnya Pak? Kan itu gini ya, kan imam itu harusnya kan yang satu depan, yang satu belakang nih. Sedangkan itu kan gimana caranya Pak? Saling berhadapan gitu kan. Dan itu siapa jadi imamnya? Kiblatnya gimana gitu? Iya, kiblatnya gimana? Imamnya siapa itu? Iya betul. Memang tetap kita benarkan dengan cara apapun, antum sesoleh apapun pacarannya misalnya ketemu di Mekah atau di Masjidil Haram, tetap kita salahkan. Kenapa? Karena tidak ada sebuah hubungan, sebuah ikatan saling satu cinta saling menyayangi kalau tidak ada ikatan pernikahan. Justru pacaran sehat adalah ketika kita sudah mengucapkan kalimat di depan orang tuanya, kita pacaran itu pacaran yang sehat. Ada sebuah ikatan terlebih dahulu. Dan nggak mungkin dong antum semua SMA tiba-tiba langsung akad gitu kan, harus punya setuju dulu dong. Nah maka bersabar gitu. Berarti kalau kayak kan ada beberapa sekolah nih Pak yang ngasih tugas tuh, yang tugas agamanya ujiannya adalah yang terkait nikah, tau nggak? Kan ada tuh. Itu boleh nggak sih Pak dalam? Kita tetap harus mengutamakan pelajaran, tetap ilmu. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Nah, pokoknya terkait nanti boleh, informasi yang penting, antum menemukan sesuatu problem di dunia remaja, di dunia gadget, antum bisa curhatkan kepada guru. Nah, salah satu rasa syukur antum itu harus antum syukuri antum mempunyai guru. Nah, di luar sana terkadang orang salah mengambil keputusan karena dia nggak punya guru. Nah, antum berhubung masih menjadi siswa, ada sesuatu yang antum bingung, antum tanyakan ke guru. Karena itu penting banget. Bagaimana para sahabat pengen menemukan suatu hukum, dan tanya sama Rasulullah, tanya sama Abu Bakar. Dan itu enaknya kita mempunyai lingkungan yang baik. Gitu. Cukup kayaknya kita ngobrol ya. Saya juga nggak ada jam nih ngajar. Oh iya, Bapak harus ngajar dulu ya Pak? Iya. Nanti pas ya Pak. Cukup ya guys ya. Cukup. Kita gimana tuh? Aman lah ya? Aman lah. Alhamdulillah sih gue sekarang ya pokoknya antum kalau ngomong pacaran nanti kalau ada yang bingung tanyain aja ya. Oke, siap Pak. Oke. Sekolah ya. Saya pamit dulu. Siap Pak. Ini benerin di bajunya ya, punya kayak gitu dong. Iya. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu Mit. Iya sih, sekarang gue udah sadar ternyata kalau emang cinta sejati itu adalah cinta yang bertanggung jawab gitu. Terus harus emang terikat sama batasan yang udah Allah tetapin.